Prabu Siliwangi adalah salah satu sosok paling ikonik dalam sejarah Tatar Sunda yang hidup dalam berbagai versi cerita, baik dalam naskah kuno maupun tradisi lisan. Ia dikenal sebagai raja besar dari kerajaan Pajajaran, yang tidak hanya berhasil mempersatukan wilayah-wilayah Sunda kala itu, tetapi juga membawa kebangkitan budaya, sistem pemerintahan yang stabil, serta semangat spiritual yang dalam bagi rakyatnya. Nama Siliwangi sendiri diyakini berasal dari kata Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran. Namun oleh masyarakat, ia lebih dikenang dengan gelar keramat yang penuh wibawa tersebut. Figur Prabu Siliwangi berkembang menjadi legenda yang melintasi batas sejarah. Dalam kisah rakyat, ia digambarkan sebagai raja sakti yang mampu berkomunikasi dengan alam dan memiliki ilmu kesaktian tingkat tinggi. Sosoknya tidak hanya dihormati sebagai pemimpin duniawi, tetapi juga dianggap sebagai penjaga spiritual bumi Sunda. Warisan cerita tentangnya masih sangat hidup dalam kehidupan masyarakat, dari cerita dongeng orang tua, sampai ke pertunjukan wayang dan seni pantun. Figur ini menjadi simbol ideal pemimpin, kuat, adil, dan dekat dengan rakyat. Kerajaan Pajajaran di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi menjadi epicentrum kebudayaan yang berkembang pesat di Tatar Sunda. Tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, Pajajaran juga menjadi tempat tumbuhnya seni, sastra, spiritualitas, dan falsafah hidup yang khas. Dalam naskah-naskah kuno seperti Carita Parahyangan dan Bujangga Manik, tercatat bahwa istana di Pakuan Pajajaran dihormati sebagai tempat para pendeta, cendekiawan, dan seniman berkumpul serta berdiskusi mengenai berbagai ilmu pengetahuan dan nilai kehidupan. Disinilah semangat Sunda dibangun dalam bentuk nyata, melalui karya dan adat istiadat yang diciptakan pada masa kejayaannya. Prabu Siliwangi menyadari pentingnya budaya sebagai pondasi utama dalam membentuk karakter rakyat dan kekuatan kerajaan. Ia tidak hanya memberi ruang bagi ekspresi budaya, tetapi juga menjadikannya sebagai bagian dari sistem kekuasaan yang melindungi moral dan jati diri masyarakat. Tradisi-tradisi yang berkembang saat itu, mulai dari seni tari, musik, pantun, hingga kesenian bela diri, semua mendapat legitimasi dan dukungan dari kerajaan. Karena itu, warisan budaya yang muncul dari masa Pajajaran bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari visi kebudayaan seorang pemimpin besar yang sadar bahwa kekuatan sejati suatu bangsa terletak pada ruh budayanya. Bahasa Sunda kuno yang berkembang pada masa Prabu Siliwangi merupakan salah satu pilar identitas budaya masyarakat Sunda. Dalam catatan sejarah, bahasa ini digunakan secara resmi di lingkungan kerajaan, dalam penulisan prasasti, naskah keagamaan, hingga sastra istana. Prasasti batu tulis di Bogor, yang dianggap sebagai peninggalan penting era Pajajaran, menggunakan bahasa Sunda kuno sebagai bentuk penghormatan terhadap Prabu Siliwangi. Dalam naskah-naskah kuno seperti Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, kita menemukan struktur gramatika dan kosakata yang mencerminkan tingkat intelektual tinggi serta ketertiban bahasa di masa itu. Warisan bahasa ini tidak hanya berhenti sebagai peninggalan linguistik, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Sunda hingga kini. Banyak kosakata dan ungkapan dari bahasa Sunda kuno masih digunakan dalam keseharian, terutama dalam konteks adat dan ritual tradisional. Bahkan, dalam seni pertunjukan seperti pantun dan tembang Sunda, pelestarian bahasa ini menjadi bagian dari bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur. Prabu Siliwangi, yang memelihara dan melindungi bahasa ini sebagai alat pemersatu rakyatnya, telah mewariskan bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga semangat kebudayaan yang lestari hingga generasi masa kini. Salah satu warisan paling mendalam dari masa pemerintahan Prabu Siliwangi adalah falsafah hidup yang dikenal dengan ungkapan silih asah, silih asih, silih asuh. Falsafah ini mencerminkan 3 prinsip utama dalam kehidupan sosial masyarakat Sunda: saling mengasah, asah, dalam arti menumbuhkan kecerdasan dan pengetahuan bersama; saling mengasihi, asih, yang berarti membangun rasa cinta, empati, dan toleransi antar sesama; serta saling mengasuh, asuh, dalam konteks membimbing dan menjaga satu sama lain dengan penuh tanggung jawab. Nilai-nilai ini diajarkan secara turun-temurun di masyarakat dan telah menjadi fondasi dalam membentuk karakter kolektif masyarakat Sunda. Falsafah tersebut bukan hanya jargon moral semata, tetapi dipraktikkan dalam tata kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, lingkungan, hingga tatanan pemerintahan adat. Di masa Prabu Siliwangi, prinsip ini menjadi bagian dari strategi kepemimpinan yang menekankan keharmonisan sosial dan pemerintahan berbasis kasih sayang. Dalam sistem hukum adat pun, falsafah ini dijadikan pedoman penyelesaian masalah yang mengedepankan dialog dan musyawarah, bukan hukuman yang kaku. Hingga kini, falsafah
Silih asah, silih asih, silih asuh, masih hidup dan diajarkan di berbagai komunitas adat, sekolah kebudayaan, bahkan menjadi prinsip utama dalam banyak pesantren di tanah Sunda. Maenpo, atau seni bela diri tradisional Sunda, merupakan salah satu warisan budaya fisik yang dipercaya berasal dari masa Prabu Siliwangi. Seni bela diri ini tidak sekadar tentang teknik perkelahian, tetapi juga mengandung unsur spiritual, etika, dan pengendalian diri yang tinggi. Dalam tradisi lisan, diceritakan bahwa prajurit Pajajaran dilatih Maenpo tidak hanya untuk mempertahankan kerajaan, tetapi juga untuk menjaga kehormatan, keadilan, dan ketertiban masyarakat. Gerakan Maenpo mencerminkan filosofi hidup orang Sunda yang halus namun tangguh, lemah lembut namun tak mudah ditindas. Hingga kini, Maenpo masih dilestarikan di berbagai padepokan silat, terutama di wilayah Banten, Sukabumi, dan Garut. Setiap aliran memiliki ciri khas gerakan dan filosofi masing-masing, namun semuanya mengacu pada nilai-nilai luhur yang ditanamkan sejak masa Pajajaran. Tidak jarang, Maenpo juga dipertunjukkan dalam acara adat atau penyambutan tamu kehormatan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur. Keberlanjutan tradisi ini membuktikan bahwa Prabu Siliwangi bukan hanya mewariskan kekuatan militer, tetapi juga sistem pendidikan karakter yang kokoh melalui seni bela diri yang penuh nilai kebajikan dan kebudayaan. Salah satu peninggalan intelektual dan spiritual yang berharga dari era Prabu Siliwangi adalah keberadaan berbagai naskah kuno yang memuat ajaran moral, etika, dan spiritualitas. Naskah-naskah seperti Sang Hyang Siksa Kandang Karesyan, Carita Parahyangan, dan Bujangga Manik tidak hanya menjadi sumber sejarah, tetapi juga pedoman hidup yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokal. Banyak di antara isi naskah tersebut yang menekankan keseimbangan antara dunia lahir dan batin, pentingnya hidup selaras dengan alam, serta etika dalam berperilaku terhadap sesama manusia. Prabu Siliwangi sendiri diyakini sebagai sosok yang mendorong penulisan dan pelestarian ajaran-ajaran luhur ini melalui lembaga spiritual yang berkembang di Istana Pajajaran. Lebih dari sekadar dokumen tulisan, naskah-naskah ini juga menjadi landasan berbagai laku spiritual masyarakat Sunda. Ajaran-ajaran seperti tapa brata, pengendalian diri, hormat ke akaruhun, penghormatan terhadap leluhur, dan rasa sujud ke alam, kerendahan hati di hadapan alam semesta, masih dijalani oleh komunitas adat dan penghayat kepercayaan lokal hingga kini. Banyak petilasan Prabu Siliwangi yang dijadikan tempat semedi atau ziarah spiritual karena diyakini mengandung energi leluhur yang kuat. Warisan ini menunjukkan bahwa pada masa Prabu Siliwangi, ilmu pengetahuan dan spiritualitas tidak dipisahkan, melainkan saling menguatkan demi menciptakan manusia yang paripurna secara lahir dan batin. Lembaga adat seperti Kasepuhan Cipta Gelar, Kasepuhan Cipta Rasa, dan Kasepuhan Banten Kidul diyakini sebagai kelanjutan dari sistem sosial dan budaya yang ditata pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi. Istilah kasepuhan sendiri berasal dari kata sepuh, yang berarti tua atau bijak, mencerminkan nilai-nilai warisan leluhur yang dijaga dengan ketat. Kasepuhan ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan adat, tetapi juga menjadi penjaga tradisi, kepercayaan, dan hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun sejak masa Pajajaran. Di dalamnya, terdapat struktur kepemimpinan, sistem musyawarah, hingga pengelolaan sumber daya alam yang bercirikan kearifan lokal. Salah satu contoh paling nyata dari warisan Prabu Siliwangi dalam Kasepuhan adalah upacara Serentaun, yakni tradisi panen tahunan yang penuh simbolik penghormatan terhadap alam dan leluhur. Acara ini bukan hanya pesta syukur biasa, melainkan juga perwujudan filosofi hidup Sunda yang diajarkan sejak masa Prabu Siliwangi, bahwa manusia harus hidup harmonis dengan alam dan tidak boleh serakah terhadap sumber daya bumi. Kasepuhan juga menjadi pusat pelestarian seni tradisional seperti karinding, angklung, dan tembang Sunda, yang semuanya tetap hidup dan berkembang di tengah modernisasi. Melalui Kasepuhan inilah semangat budaya dan spiritual dari masa Prabu Siliwangi masih bertahan, sekaligus membentuk identitas unik masyarakat adat Sunda hingga sekarang. Pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi, kehidupan agraris menjadi fondasi utama dalam perekonomian dan struktur sosial masyarakat Pajajaran. Pertanian tidak hanya dipandang sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai laku spiritual dan wujud keselarasan antara manusia dengan alam. Prabu Siliwangi dikenal sebagai pemimpin yang sangat menghormati tanah dan air sebagai sumber kehidupan. Ia menetapkan berbagai aturan dan adat istiadat untuk memastikan bahwa tanah digarap dengan bijak dan tidak dieksploitasi berlebihan. Nilai-nilai seperti gotong royong dalam bertani, pembagian air secara adil, dan pengaturan musim tanam menjadi bagian dari kearifan lokal yang ia kembangkan. Hingga kini,
Prinsip-prinsip tersebut masih dijumpai dalam komunitas adat seperti di Kampung Naga, Ciptagelar, dan Baduy, di mana sistem pertanian tradisional diwariskan secara turun-temurun tanpa mengandalkan teknologi modern. Mereka menanam padi tanpa pupuk kimia, tidak membakar ladang, dan selalu mematuhi petunjuk alam dalam menentukan waktu bercocok tanam. Kearifan lokal ini menjadi bukti konkret bahwa ajaran Prabu Siliwangi tentang keberlanjutan lingkungan telah melampaui zamannya. Kehidupan agraris yang dilandasi nilai spiritual ini bukan hanya soal bertani, tetapi juga cara hidup yang mengakar kuat dalam identitas budaya Sunda. Salah satu simbol paling kuat yang melekat pada figur Prabu Siliwangi adalah harimau, khususnya harimau putih. Dalam banyak cerita rakyat, Prabu Siliwangi dikisahkan memiliki kemampuan berubah wujud menjadi seekor harimau sakti sebagai manifestasi dari kekuatan spiritual dan kesaktiannya. Simbol harimau ini bukan hanya hewan buas biasa, melainkan perlambang keberanian, kewibawaan, dan kekuasaan yang penuh kendali. Dalam tradisi lisan masyarakat Sunda, harimau dianggap sebagai penjaga hutan dan alam, sekaligus pelindung para leluhur, dan Prabu Siliwangi adalah rajanya. Oleh karena itu, kisah mengenai harimau gaib penjaga hutan yang tak terlihat tetapi terasa kehadirannya, seringkali dihubungkan dengan arwah sang Prabu. Simbolisme ini begitu kuat hingga digunakan dalam banyak aspek kebudayaan Sunda, baik dalam seni lukis, motif batik, maupun dalam bentuk patung di situs-situs keramat. Di beberapa komunitas adat dan pesantren tua, harimau putih menjadi lambang pelindung spiritual yang diwariskan oleh Prabu Siliwangi. Bahkan dalam praktik kepercayaan lokal, banyak yang masih memohon perlindungan pada harimau Siliwangi saat memasuki tempat angker atau memulai ritual penting. Hal ini menunjukkan bahwa warisan simbolik Prabu Siliwangi tidak hanya hidup dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam kesadaran kolektif masyarakat yang masih percaya akan kekuatan spiritual leluhur. Harimau, dalam konteks ini, bukan hanya binatang mitos, melainkan manifestasi dari ajaran tentang kewibawaan, perlindungan, dan keseimbangan alam yang diwariskan oleh sang raja. Arsitektur tradisional Sunda, terutama yang berkembang di wilayah pedalaman dan komunitas adat, diakini memiliki akar yang kuat dari tata bangunan dan filosofi kerajaan Pajajaran pada masa Prabu Siliwangi. Rumah-rumah panggung dengan atap julang ngapak, seperti sayap burung, bukan hanya didesain untuk menghadapi kondisi geografis dan iklim, tetapi juga mencerminkan pandangan hidup masyarakat Sunda yang menghormati alam. Struktur bangunan yang menggunakan bahan alami seperti bambu, kayu, dan ijuk, serta dirakit tanpa paku besi, melambangkan harmoni antara manusia dan lingkungannya. Prabu Siliwangi disebut sebagai tokoh yang menekankan pentingnya kesederhanaan dan ketertiban dalam membangun hunian, serta penyesuaian desain rumah dengan nilai spiritual dan budaya. Dalam perkembangan masa kini, bentuk dan tata letak rumah adat Sunda ini masih dipertahankan di berbagai daerah seperti Kampung Naga, Baduy, dan Ciptagelar. Tata ruang yang terdiri dari bagian leuwit, lumbung padi, bel, ruang duduk, dan dapur, mencerminkan pembagian fungsi yang efisien sekaligus syarat makna simbolik. Leuwit, misalnya, dijaga dengan sakral karena berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil bumi, simbol rezeki dan keberkahan. Arsitektur ini bukan hanya bentuk estetika tradisional, melainkan juga media pelestarian filosofi hidup yang diwariskan dari masa Prabu Siliwangi. Dengan tetap mempertahankan gaya bangunan ini, masyarakat Sunda menunjukkan bahwa warisan budaya mereka bukan sekadar sejarah, tetapi masih relevan dalam kehidupan sehari-hari yang menjunjung kesederhanaan, keberlanjutan, dan spiritualitas. Seni tari dan musik Sunda klasik berkembang pesat pada masa kejayaan Kerajaan Pajajaran di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi. Istana Pajajaran menjadi pusat pertunjukan seni, tempat para penari, musisi, dan pujangga mendapatkan perlindungan sekaligus penghargaan atas karya mereka. Tari-tarian seperti tari merak, tari buyung, dan tari jaipong, yang berkembang kemudian sebagai bentuk kontemporer, memiliki akar estetika dan spiritual dari tarian Istana Pajajaran yang menggambarkan kisah-kisah kepahlawanan, keindahan alam, dan nilai moral. Musik tradisional seperti gamelan degung, kecapi suling, dan angklung dipakai tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana upacara adat dan ritual keagamaan. Pengaruh kuat Prabu Siliwangi terhadap seni ini terlihat dari bagaimana budaya istana saat itu melestarikan seni sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa. Seni tari dan musik menjadi alat pendidikan moral dan etika, serta media ekspresi keindahan yang menjembatani dunia fisik dan spiritual. Hingga kini, bentuk-bentuk seni tersebut masih dilestarikan oleh berbagai sanggar seni, komunitas budaya, dan sekolah-sekolah adat di Jawa Barat.
Pertunjukan tari dan musik Sunda klasik masih rutin digelar dalam acara adat, resepsi, hingga festival budaya. Warisan ini membuktikan bahwa perhatian Prabu Siliwangi terhadap kebudayaan telah menanamkan akar yang kuat dan mampu bertahan melewati zaman, menjadikan seni bukan hanya bagian dari hiburan, melainkan jiwa dari peradaban Sunda. Ritual hajat bumi dan serentaun merupakan upacara tradisional yang diyakini sebagai warisan langsung dari masa Prabu Siliwangi. Kedua ritual ini berakar pada falsafah agraris dan spiritualitas tinggi masyarakat Sunda yang sangat menghormati bumi sebagai ibu kehidupan. Hajat bumi dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen dan permohonan restu kepada leluhur agar bumi tetap subur. Sementara serentaun adalah upacara serah terima hasil panen dari masyarakat kepada tokoh adat, yang kemudian akan dikembalikan ke bumi secara simbolik dalam bentuk benih untuk musim tanam berikutnya. Ini mencerminkan siklus kehidupan yang harmonis antara manusia, alam, dan kekuatan gaib yang dipercayai menjaga keseimbangan semesta. Pada masa Prabu Siliwangi, ritus semacam ini mendapat legitimasi dari kerajaan dan dijadikan bagian penting dalam kalender tahunan Pajajaran. Raja bahkan kerap hadir atau mengirim utusan khusus dalam pelaksanaannya, menunjukkan bahwa penguasa menghormati alam dan bekerja selaras dengan rakyatnya. Hingga kini, ritual ini masih dijalankan di berbagai komunitas adat Sunda seperti di Kasepuhan Ciptagelar, Kampung Naga, dan daerah Kanekes, Baduy. Prosesi serentaun bukan hanya perayaan adat semata, tetapi juga panggung pelestarian budaya yang mempertemukan seni, kepercayaan, dan solidaritas sosial. Ia menjadi bukti nyata bahwa semangat kebersamaan dan penghormatan terhadap alam, sebagaimana diajarkan Prabu Siliwangi, tetap hidup di tengah masyarakat modern. Prabu Siliwangi dikenal sebagai raja yang membangun sistem kepemimpinan berbasis kearifan lokal, yakni kepemimpinan yang tidak hanya bertumpu pada kekuasaan formal, tetapi juga pada kebijaksanaan, musyawarah, dan kedekatan dengan rakyat. Ia menciptakan struktur pemerintahan yang menggabungkan unsur birokrasi kerajaan dengan lembaga adat, di mana tokoh-tokoh lokal dan pemuka masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting. Prabu Siliwangi memahami bahwa kekuatan kerajaan tidak hanya bergantung pada kekuatan militer atau administrasi, tetapi juga pada legitimasi moral dan kepercayaan rakyat. Oleh karena itu, ia banyak menempatkan pemimpin lokal yang memiliki wibawa spiritual dan budaya untuk menjaga stabilitas wilayahnya. Model kepemimpinan seperti ini masih terlihat dalam sistem pemerintahan tradisional di berbagai daerah Sunda, terutama dalam komunitas adat yang mempertahankan tatanan kasepuhan dan kesepuhan. Tokoh adat dipilih bukan semata karena keturunan, tetapi juga karena kematangan spiritual, keadilan, dan pengabdian terhadap masyarakat. Prinsip-prinsip seperti musyawarah mufakat, gotong royong, dan pengayoman menjadi nilai utama yang terus dipegang teguh. Sistem ini telah terbukti mampu menjaga kohesi sosial dan kelangsungan budaya lokal meskipun menghadapi arus modernisasi. Dalam konteks ini, warisan kepemimpinan Prabu Siliwangi bukan sekadar bagian dari sejarah, melainkan teladan aktual dalam membangun tata pemerintahan yang berakar kuat pada budaya dan nilai-nilai kemanusiaan. Pada masa Prabu Siliwangi, kepercayaan terhadap leluhur dan kekuatan alam gaib menjadi bagian integral dari sistem kepercayaan masyarakat Sunda. Prabu Siliwangi sendiri dianggap sebagai sosok yang tidak hanya memimpin secara lahiriah, tetapi juga memiliki kedekatan spiritual yang mendalam dengan dunia tak kasat mata. Ia diyakini mampu berkomunikasi dengan arwah leluhur dan makhluk halus penjaga alam, sehingga setiap kebijakan yang diambil senantiasa mempertimbangkan keharmonisan antara manusia, alam, dan dunia gaib. Pandangan ini melahirkan budaya penghormatan tinggi terhadap leluhur melalui berbagai ritual, sesaji, dan tempat-tempat keramat yang dijaga secara turun-temurun. Hingga kini, kepercayaan terhadap leluhur masih sangat kuat dalam masyarakat Sunda, terutama di komunitas adat seperti Baduy, Kampung Naga, dan Kasepuhan Ciptagelar. Masyarakat meyakini bahwa leluhur bukan hanya bagian dari masa lalu, melainkan entitas hidup yang terus membimbing dan melindungi keturunan mereka. Oleh karena itu, situs-situs seperti petilasan Prabu Siliwangi, pohon keramat, mata air suci, dan gua pertapaan tetap dijaga dan dihormati. Praktik spiritual seperti semedi, nyuguh, memberi sesajen, dan ziarah leluhur menjadi bentuk nyata dari pelestarian nilai-nilai yang diwariskan sejak masa Prabu Siliwangi. Warisan ini mengajarkan bahwa manusia tidak hidup sendiri, melainkan berada dalam jejaring tak terlihat yang harus dihormati dan dijaga agar kehidupan tetap harmonis dan seimbang. Sastra lisan merupakan salah satu bentuk budaya yang sangat dijaga pada masa Prabu Siliwangi, terutama dalam bentuk pantun Sunda, carita pantun, dan kawi. Pada masa itu,
Belum banyak masyarakat yang mengenal huruf dan tulisan, sehingga pengetahuan, nilai-nilai moral, sejarah, hingga ajaran spiritual diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Prabu Siliwangi sangat memahami pentingnya kekuatan kata-kata dalam membentuk karakter bangsa. Ia mendorong para pujangga, juru pantun, dan pendongeng untuk menyebarkan nilai-nilai luhur melalui sastra lisan, baik di lingkungan istana maupun di tengah masyarakat. Dari sinilah muncul cerita-cerita rakyat seperti Ciung Wanara, Lutung Kasarung, hingga kisah heroik Prabu Siliwangi sendiri yang hidup dalam bentuk pantun panjang yang penuh simbol dan makna. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat pendidikan dan pelestarian sejarah budaya. Hingga kini, sastra lisan Sunda masih tumbuh dan berkembang, khususnya di pedesaan dan komunitas adat, serta dalam acara-acara adat seperti Hajat Lembur, Serentaun, dan Mapak Sri. Pantun Sunda digunakan untuk menyampaikan nasihat, menceritakan sejarah, bahkan sebagai bentuk kritik sosial yang halus dan bijak. Di beberapa sekolah dan sanggar seni budaya, generasi muda dilatih untuk menguasai seni bertutur melalui pantun dan kawih, agar nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur tidak lenyap di telan zaman. Inilah bukti bahwa Prabu Siliwangi telah menanamkan akar sastra yang dalam, yang tidak hanya membentuk budaya tutur masyarakat Sunda, tetapi juga menjadi warisan intelektual yang hidup dan mengakar hingga hari ini. Meskipun Prabu Siliwangi dikenal sebagai pemeluk Hindu Siwa yang taat, masa pemerintahannya menjadi salah satu titik penting dalam sejarah awal Islamisasi di tanah Sunda. Ia hidup di masa peralihan, ketika pengaruh Islam mulai masuk dari pesisir utara Jawa Barat melalui para saudagar dan wali. Salah satu kisah paling terkenal adalah pertemuannya dengan Sunan Gunung Jati, yang datang sebagai utusan dakwah Islam. Dalam berbagai versi naskah dan cerita rakyat, digambarkan bahwa Prabu Siliwangi tidak serta-merta memusuhi dakwah Islam, melainkan menerima kedatangan para wali dengan semangat dialog dan penghormatan, meski akhirnya ia tetap memilih mempertahankan keyakinannya hingga akhir hayat. Sikap terbuka Prabu Siliwangi terhadap Islam menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan sebagai seorang raja yang menghargai keberagaman spiritual rakyatnya. Setelah wafatnya Prabu Siliwangi, pengaruh Islam semakin meluas di wilayah bekas kekuasaan Pajajaran, terutama di daerah Cirebon dan Banten, yang menjadi pusat-pusat kekuasaan baru berbasis Islam. Meskipun kerajaan Pajajaran runtuh, nilai-nilai toleransi dan saling menghargai yang diwariskan oleh Prabu Siliwangi tetap hidup. Bahkan, dalam budaya Sunda Islam kontemporer, Prabu Siliwangi masih dihormati sebagai leluhur yang bijaksana, dan banyak tokoh tarekat atau ulama lokal yang mengaitkan silsilah spiritual mereka kepada beliau. Warisan ini membuktikan bahwa Prabu Siliwangi bukan penghalang Islamisasi, melainkan jembatan budaya yang mengizinkan transisi spiritual terjadi tanpa konflik berdarah. Pada masa Prabu Siliwangi, senjata bukan sekadar alat perang, melainkan juga simbol status, spiritualitas, dan filosofi kehidupan. Salah satu senjata pusaka yang paling ikonik dari warisan Sunda adalah kujang, sebuah senjata khas yang bentuknya unik dan syarat makna. Kujang dipercaya berasal dari masa kerajaan Pajajaran dan digunakan oleh para bangsawan serta prajurit pilihan. Prabu Siliwangi sendiri diyakini memiliki kujang sakti yang tidak hanya digunakan untuk bertempur, tetapi juga sebagai simbol kepemimpinan, kebijaksanaan, dan ketajaman berpikir. Bentuk kujang yang menyerupai belati bengkok memiliki filosofi tersendiri, melambangkan keberanian, ketegasan, namun tetap tunduk pada hukum alam dan leluhur. Hingga kini, kujang dan keris masih sangat dihormati oleh masyarakat Sunda sebagai warisan leluhur yang memiliki kekuatan gaib. Banyak keluarga menyimpan pusaka ini sebagai lambang pelindung rumah dan kehormatan keluarga. Di acara-acara adat atau penyematan gelar kehormatan, keris dan kujang seringkali dihadirkan sebagai bagian dari simbol sakral. Bahkan, dalam dunia spiritual, ada kepercayaan bahwa pusaka peninggalan Prabu Siliwangi masih hidup dan bersemayam di tempat-tempat keramat tertentu seperti Gunung Salak, Gunung Halimun, atau petilasan Pajajaran. Simbolisme ini menunjukkan bahwa warisan senjata bukanlah soal kekuatan fisik semata, tetapi juga manifestasi dari nilai-nilai luhur yang diwariskan Prabu Siliwangi, tentang keberanian, tanggung jawab, dan keharmonisan antara kekuasaan dan kebijaksanaan. Banyak situs keramat dan petilasan yang diakini sebagai tempat yang pernah disinggahi, atau menjadi tempat semedi Prabu Siliwangi masih lestari hingga kini. Beberapa di antaranya adalah prasasti batu tulis di Bogor, Gunung Salak, Gunung Halimun, dan berbagai goa atau hutan keramat di daerah Sukabumi, Banten, dan Cianjur. Tempat-tempat ini tidak hanya menjadi objek sejarah, tetapi juga memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi bagi masyarakat Sunda.
Mereka meyakini bahwa aura kebesaran dan energi leluhur Prabu Siliwangi masih menjaga situs-situs tersebut. Oleh karena itu, tempat-tempat ini kerap dikunjungi oleh peziarah, spiritualis, dan tokoh adat untuk melakukan semedi, ritual penghormatan, atau mencari petunjuk hidup melalui tirakat. Keberadaan situs-situs keramat ini juga berperan penting dalam menjaga kesinambungan tradisi dan identitas budaya Sunda. Petilasan Prabu Siliwangi menjadi titik pertemuan antara sejarah, mitologi, dan praktik kepercayaan lokal. Dalam banyak kasus, masyarakat sekitar menjaga dan merawat situs-situs ini dengan aturan adat tertentu, seperti larangan berkata kasar, membuang sampah sembarangan, atau melanggar pantangan spiritual. Hal ini memperkuat kesadaran akan pentingnya hubungan antara manusia dengan leluhur dan alam. Melalui situs-situs keramat ini, warisan Prabu Siliwangi tetap hidup, tidak hanya sebagai tokoh dalam buku sejarah, tetapi sebagai roh penjaga tanah Sunda yang selalu hadir dalam kesadaran kolektif masyarakatnya. Salah satu warisan tak kasat mata namun sangat berpengaruh dari Prabu Siliwangi adalah nilai-nilai etika dan keteladanan yang ia tunjukkan selama masa pemerintahannya. Ia dikenal sebagai raja yang adil, bijaksana, tidak serakah, dan sangat dekat dengan rakyat. Dalam berbagai kisah lisan dan naskah kuno, Prabu Siliwangi digambarkan sebagai pemimpin yang selalu mengutamakan musyawarah, tidak mengambil keputusan sepihak, serta memiliki jiwa pengayom dan pelindung rakyat kecil. Ia tidak hanya mengatur hukum dengan tangan besi, tetapi juga dengan hati nurani, menyeimbangkan keadilan dengan kasih sayang. Sikap-sikap inilah yang kemudian dijadikan teladan oleh banyak pemimpin adat dan tokoh masyarakat Sunda hingga kini. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, penghormatan terhadap sesama, dan kesederhanaan menjadi bagian dari identitas etika masyarakat Sunda yang diturunkan dari ajaran Prabu Siliwangi. Dalam tataran kehidupan sehari-hari, warisan ini masih terlihat dari kebiasaan masyarakat yang menjunjung tinggi tata krama, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua maupun sesepuh. Di lingkungan pendidikan, banyak sekolah di Jawa Barat yang menjadikan sosok Prabu Siliwangi sebagai simbol keteladanan moral dan karakter, bahkan digunakan dalam kurikulum muatan lokal. Warisan nilai ini membuktikan bahwa kejayaan sebuah peradaban tidak hanya diukur dari kekuasaan atau kemegahan bangunan, tetapi dari nilai-nilai luhur yang terus hidup dalam perilaku generasi penerusnya. Hingga hari ini, sosok Prabu Siliwangi tetap hidup dalam berbagai bentuk budaya populer modern yang tersebar luas di masyarakat. Ia tidak hanya muncul dalam buku sejarah atau cerita rakyat, tetapi juga hadir dalam film, sinetron, komik, mural, lagu daerah, hingga media sosial. Dalam dunia perfilman dan teater, kisah Prabu Siliwangi seringkali diangkat sebagai tokoh utama yang mewakili keberanian, kebijaksanaan, dan kesaktian, seringkali disandingkan dengan tokoh-tokoh besar lain seperti Gajah Mada atau Raden Wijaya. Bahkan, dalam produk-produk kreatif seperti kaos, lukisan dinding, dan karya seni digital, Prabu Siliwangi kerap digambarkan dengan harimau putih sebagai ciri khasnya, mewakili jiwa penjaga tanah Sunda. Popularitas ini menunjukkan bahwa Prabu Siliwangi telah melampaui zamannya dan menjelma menjadi ikon budaya yang lintas generasi. Banyak komunitas muda yang menggunakan narasi Prabu Siliwangi untuk mengangkat kembali kebanggaan akan identitas Sunda, sekaligus sebagai sarana edukasi sejarah dalam format yang lebih menarik dan modern. Bahkan, sejumlah festival budaya di Jawa Barat menjadikan nama Siliwangi sebagai simbol kekuatan lokal, dari lomba seni tradisional hingga ajang olahraga. Transformasi ini membuktikan bahwa warisan Prabu Siliwangi tidak statis, melainkan dinamis dan adaptif terhadap zaman. Ia bukan sekadar sosok masa lalu, tetapi juga inspirasi masa kini dan masa depan dalam membangun identitas budaya yang kuat dan membumi.